Rebahan itu nikmat, tapi mematikan. Sisi gelap kecanduan gadget dan kebiasaan sepele yang bikin kamu cepat tua. Halo semuanya, gue Jidat, selamat datang kembali. Pernah gak sih lu ngerasain hal aneh, umur masih 20-an, tapi badan rasanya udah kayak umur 40-an. Bangun tidur punggung sakit, naik tangga dikit udah ngos-ngosan, dan buat fokus kerja rasanya susah banget. Lu ngaca, mata panda udah kayak stempel permanen di bawah mata. Lu jadi mikir, kok badan gue rontok duluan sebelum waktunya. Anehnya, kita sering nyalahin kerjaan yang numpuk atau stres. Tapi kita lupa sama pelaku utamanya, kebiasaan-kebiasaan sepele yang kita nikmatin setiap hari. Rebahan sambil scrolling TikTok berjam-jam, mesen kopi susu gula aren tiap sore, begadang nonton serial sampai subuh, semua itu rasanya nikmat kan? Tapi sadar nggak, kenikmatan sesaat inilah yang diam-diam lagi ngerusak badan dan otak lo dari dalam. Di video ini kita bakal ngebongkar tuntas sisi gelap dari gaya hidup modern ini. Kita akan bedah gimana kebiasaan rebahan, kecanduan gadget, dan pola makan serba instan itu secara sistematis bikin lo cepet tua dan merusak masa depan kesehatan lo. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nyadarin kita semua sebelum terlambat. Epidemi kaum rebahan, kenapa mager itu nikmat yang mematikan? Di era serba digital dan kerja dari rumah, mager alias malas gerak udah jadi gaya hidup, bukan lagi sekadar rasa malas sesaat. Rebahan di kasur atau duduk di sofa berjam-jam sambil natap layar udah jadi ritual harian. Kelihatannya sepele dan nikmat, tapi di balik kenyamanan itu, tubuh lo lagi pelan-pelan dirusak. Saat lo duduk atau rebahan terlalu lama, proses metabolisme tubuh lo melambat drastis. Anggap aja mesin pembakar kalori alami di tubuh lo lagi dimatiin. Akibatnya, kemampuan tubuh buat ngontrol kadar gula darah, ngatur tekanan darah, dan mecah lemak jadi anjlok. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini adalah tiket VIP menuju berbagai penyakit kronis yang biasanya identik sama orang tua, seperti diabetes, penyakit jantung, dan tentu saja obesitas. Bahkan, beberapa penelitian mulai nunjukin kalau kelamaan duduk bisa nurunin fungsi kognitif, kayak daya ingat. Tapi bahaya yang paling nyata dan langsung terasa sekarang adalah apa yang gue sebut jebakan energi rendah. Semakin lo mager, semakin lemes badan lo. Karena lemes, lo jadi makin males buat gerak. Ini adalah lingkaran setan yang sempurna. Lo kehilangan energi dan ambisi buat ngelakuin hal-hal penting dalam hidup. Gimana mau ngejar mimpi atau belajar skill baru kalau buat bangun dari kasur aja rasanya udah berat banget. Kenikmatan rebahan hari ini lo bayar dengan energi dan produktivitas di hari esok. Racun di ujung jari, makanan instan dan minuman manis. Lingkaran setan kaum rebahan tadi makin diperparah sama kebiasaan kedua, pola makan yang serba instan dan serba manis. Makanan cepat saji, aneka camilan micin, dan minuman boba dengan gula seliter itu emang penyelamat di kala lapar dan stres. Tapi makanan dan minuman ini dirancang cuma buat satu hal, bikin nagih, bukan bikin sehat. Isinya cuma kalori kosong, gula, dan garam yang tinggi, sementara nutrisinya nol besar. Kebiasaan konsumsi ini secara rutin adalah jalan tol menuju obesitas, diabetes tipe 2, dan kolesterol tinggi. Lo mungkin ngerasa seger sesaat setelah minum yang manis-manis, tapi itu cuma ilusi. Gula yang tinggi bikin energi lo naik turun secara drastis. Setelah lonjakan energi singkat, lo bakal ngalamin sugar crash yang bikin lo jadi super lemas, ngantuk, dan susah konsentrasi. Dan tebak apa yang lo pengenin pas lagi lemes? Makanan atau minuman manis lagi. Jadilah siklus tanpa akhir. Belum lagi, gula adalah makanan favorit bakteri perusak gigi yang bikin gigi lo gampang berlubang. Kalau digabungin sama kebiasaan mager, ini jadi kombinasi maut. Lo makan makanan gak sehat, badan jadi lemes. Karena lemes, lu jadi makin pengen rebahan. Rebahan bikin metabolisme makin lambat dan energi makin anjlok. Akhirnya, buat dapat energi instan, lu lari lagi ke makanan manis. Inilah resep pasti gimana caranya badan lu bisa rontok sebelum umur 30. Sisi gelap kecanduan gadget, saat HP merusak otak dan waktu tidur lu. Sekarang kita masuk ke biang kerok utamanya, ketergantungan sama teknologi. Generasi kita adalah digital native, kita lahir dan tumbuh bersama gadget.
HP udah jadi perpanjangan tangan kita, tapi kemudahan ini punya harga yang mahal. Kebiasaan scrolling tanpa henti itu bukan cuma buang-buang waktu, tapi secara aktif merusak otak lo. Setiap notifikasi, like, dan komentar yang masuk itu ngasih otak kita suntikan dopamin, hormon kesenangan. Otak jadi ketagihan sama sensasi ini, makanya lo susah banget berhenti scrolling. Akibatnya fatal, produktivitas lo hancur karena fokus lo terus-terusan pecah sama distraksi dari HP. Paparan layar berlebihan, terutama cahaya birunya, juga bisa bikin otak lelah dan ngerusak sel-sel saraf. Tapi dampak paling parah dari kecanduan gadget adalah hancurnya pola tidur kita. Kebiasaan main HP sebelum tidur udah jadi norma, padahal ini adalah musuh terbesar dari tidur yang berkualitas. Cahaya biru dari layar HP ngehambat produksi hormon tidur, bikin lo jadi susah terlelap. Akhirnya, lo jadi sering begadang. Begadang itu bukan lencana kehormatan buat para pekerja keras. Begadang adalah serangan biologis ke tubuh lo sendiri. Dampaknya mengerikan. Sistem imun lo anjlok, jadi lo gampang banget sakit flu atau infeksi lainnya. Hormon pengatur lapar jadi kacau, bikin lo lapar terus dan gampang gemuk. Dalam jangka panjang, risiko lo kena penyakit mematikan kayak diabetes, stroke, dan penyakit jantung meningkat drastis. Kulit lo juga jadi korban. Hormon stres yang meningkat akibat kurang tidur bisa mecah kolagen, protein yang bikin kulit kenceng. Hasilnya, penuaan dini, kulit kusam, dan kerutan muncul lebih cepat. Secara mental, otak yang kurang tidur itu nggak berfungsi. Lo jadi susah konsentrasi, gampang lupa, dan lemot mikirnya. Emosi lo juga jadi labil, lo jadi lebih gampang marah, sensitif, dan moody. Banyak testimoni nyata dari orang-orang yang nyesel karena begadang. Mereka ngaku jadi lebih sensitif, gampang marah, dan kualitas kerjanya menurun drastis. Jadi jangan lagi bangga jadi anak kalong. Lu gak sedang produktif, lu lagi ngutang energi dari hari esok dan bunganya adalah kesehatan lu sendiri. Bangun dari rebahan, cara praktis balikin badan dan pikiran sebelum terlambat. Oke, gue tahu semua kebiasaan tadi emang nikmat, tapi setelah tahu dampaknya, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakuin? Kabar baiknya, belum terlambat buat berubah. Kuncinya bukan ngilangin semua kenikmatan itu secara drastis, tapi mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik secara perlahan tapi konsisten. Langkah pertama adalah sadar dan niat. Lu harus benar-benar sadar kalau kebiasaan-kebiasaan ini ngerusak dan punya niat yang kuat buat berubah. Setelah itu, mulai dari hal-hal kecil. Untuk melawan gaya hidup mager, jangan langsung daftar maraton. Coba mulai dengan jalan kaki 30 menit setiap hari keliling komplek. Atau terapkan camilan gerak, yaitu paksain diri buat berdiri dan gerak selama 5 menit setiap 1 jam sekali lu duduk. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa ngaktifin lagi metabolisme lu. Untuk memperbaiki pola makan, jangan langsung diet ketat. Coba kurangi porsi gula dan garam secara bertahap. Kalau biasanya lu pesen boba dengan tingkat gula 100%, coba turunin jadi 75%. Ganti 1 camilan ciki dengan buah. Dan yang paling penting, perbanyak minum air putih. Seringkali rasa lapar itu sebenarnya cuma rasa haus yang tersamarkan. Dan untuk musuh terbesarnya, kecanduan gadget dan begadang, lo harus tega sama diri sendiri. Buat aturan yang nggak bisa ditawar. Jangan main HP minimal 1 jam sebelum waktu tidur yang udah lo tentuin. Taruh HP lo jauh dari jangkauan. Ganti ritual scrolling sebelum tidur dengan baca buku atau dengerin musik yang nenangin. Matikan semua notifikasi yang nggak penting. Dan usahakan buat punya jadwal tidur dan bangun yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Anggap tidur 7-8 jam sehari itu bukan kemewahan, tapi investasi paling penting buat kesehatan fisik dan mental lo. Terakhir, cari dukungan, ceritain rencana perubahan lo ini ke teman atau keluarga yang bisa ngingetin dan ngasih semangat. Mengubah kebiasaan yang udah mendarah daging itu berat kalau dilakuin sendirian. Tuh pada akhirnya semua kenikmatan sesaat dari rebahan, makanan instan, dan scrolling tanpa henti itu adalah utang. Dan cicilannya lo bayar pakai kesehatan, energi, dan masa muda lo. Jangan sampai di umur 30-an nanti lo nyesel karena badan dan pikiran lo udah terasa kayak orang tua.
Pilihan ada di tangan lo sekarang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue Jidat, sampai jumpa di video berikutnya.